setelah kalian mempelajari tentang faktor-faktor yang mendorong suatu bisnis global pada video sebelumnya, sekarang kita akan belajar tentang yang namanya institusi global. Kenapa kita harus belajar tentang institusi global ini? Karena ketika nanti teman-teman melakukan bisnis internasional atau bisnis global, teman-teman tentunya akan berkaitan atau akan bertemu atau akan menjalankan komunikasi dengan institusi-institusi tersebut. Walaupun tidak semuanya, kita akan belajar tentang beberapa institusi global yang ada di dunia ini. Dalam dunia perdagangan internasional, terdapat badan yang disebut sebagai Badan Organisasi Internasional. Organisasi ini berfungsi untuk memfasilitasi kepentingan semua negara yang terlibat di dalam perdagangan internasional. Tujuannya adalah untuk menyeragamkan atau mengharmonisasikan semua bentuk aturan yang berlaku dalam perdagangan internasional. Sedangkan tujuan lainnya yaitu menetapkan unifikasi ketentuan atau peraturan tersebut agar menjadi pedoman bagi semua pelaku usaha di setiap negara yang mau melakukan bisnis internasional. Dan unifikasi ini berperan dalam menyeragamkan ketentuan yang akan menjadi pedoman bagi pelaku usaha untuk menetapkan persyaratan dalam membuat perjanjian hubungan dagang, terutama dengan negara lintas benua. Institusi yang pertama adalah World Trade Organization atau WTO, atau yang mungkin teman-teman sering dengar dengan sebutan Organisasi Perdagangan Dunia. Nah, organisasi ini bertanggung jawab menjaga ketertiban sistem perdagangan dunia dan memastikan negara-negara itu memenuhi aturan yang ditetapkan dalam perjanjian perdagangan. Dalam perkembangannya, institusi ini menjadi forum bagi perundingan perdagangan antar negara, meninjau kebijakan-kebijakan perdagangan negara anggota, serta bekerja sama dengan World Bank dan International Monetary Fund dalam upaya yang lebih terpadu untuk menghasilkan kebijakan perdagangan dunia. Institusi yang kedua adalah International Monetary Fund, IMF, atau Dana Moneter Internasional. IMF ini memiliki dua tujuan, yaitu menjaga keseimbangan neraca perdagangan dan menjaga stabilitas nilai tukar. Dua tujuan ini mencerminkan liberalisasi perdagangan dan memperkuat globalisasi dengan berbagai implikasinya. Yang ketiga adalah World Bank atau Bank Dunia. World Bank sendiri merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pemberian modal. Tujuan resmi dari World Bank ini adalah pengurangan kemiskinan, sehingga seluruh keputusannya harus diarahkan oleh sebuah komitmen untuk mempromosikan investasi luar negeri, perdagangan internasional, dan memfasilitasi investasi modal. Yang terakhir adalah United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mungkin teman-teman sering mendengar kata PBB. Nah, PBB inilah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, PBB itu bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Selain itu, PBB juga bekerja sama dalam memecahkan masalah internasional, bahkan menjaga hak asasi manusia dan juga menjadi pusat harmonisasi tindakan dari bangsa-bangsa. Nah, itu tadi tentang institusi bisnis global. Saya harap teman-teman dapat mempelajari lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi mengenai institusi-institusi yang ada di dunia ini, terutama di perdagangan internasional. Kenapa? Karena nantinya teman-teman akan menemui organisasi-organisasi tersebut, institusi-institusi tersebut ketika teman-teman melakukan yang namanya bisnis internasional. Nah, teman-teman, sekian penjelasan saya tentang institusi global. Saya harap apa yang saya berikan, apa yang saya ajarkan kepada teman-teman, mulai dari bisnis global, faktor yang mendorong suatu bisnis global, bahkan sampai dengan institusi global, dapat berguna bagi teman-teman ketika nantinya teman-teman akan melakukan bisnis internasional. Terima kasih, saya Gusti Bagos Yosiarwea Kusuma dan tetap sehat.